Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat semuanya sehat. Di sini kami dari kelompok akan membahas tentang deret geometri. Dan mungkin bisa buat sendiri untuk deret geometrinya. Oke, next. Next. Oke. Untuk kelompok kami terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri, Riga Rekintana, Tiara Liliana, Eka Febrianti, dan Ardila Ergota. Oke, next. Nah, mungkin kita akan fokus sedikit tentang geometri. Nah, di deret geometri ini kita tahu bahwa deret geometri ini itu susunan dari angka atau objek lain yang memiliki rasio tetap di antaranya setiap pasangan angka atau objek tersebut. Nah, mungkin kita ketahui kalau misalnya akan contoh sih, itu dari deret geometrinya untuk sigma dari n sama dengan 1 ke 2 ke tak hingga dari 2 untuk 2 dikali 3n min 1. Nah, untuk selanjutnya itu akan dibuktikan deret tersebut tuh konvergen atau divergen. Oke, next. Baiklah, poin 1, deret suku positif. Deret suku positif itu untuk membuktikan suatu deret merupakan deret positif itu perlu ditunjukkan bahwa setiap suku AN dalam deret tersebut bernilai positif. Contohnya nih di sini sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 2 dikali 3. 3 pangkat N min 1. Diperoleh barisannya itu 2 dikali 3N pangkat 1, dikali 3 pangkat N min 1 sama dengan 2 dikali 3, 1 min 1 di koma dikali lagi sama 2 kali 3 2 kali 3 pangkat 2 min 1 dan seterusnya sampai ke 2 kali 3 pangkat K min 1. Terus lanjut lagi ke bawahnya, itu tuh 2 kali 3N min 1 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 0, 2 dikali 3 pangkat 1 sampai seterusnya 2 dikali 3 pangkat K min 1. Terus selanjutnya tuh diperoleh barisan deret suku positifnya tuh dari 2, 6, 18, 54 dan seterusnya 2 kali 3 pangkat N min 1. Nah, dari barisan tersebut terlihat bahwa setiap suku AN itu pada deret sigma N sama dengan 1 menuju tak hingga 2 dikali 3 pangkat N min 1 itu bernilai positif semua. Jadi setiap suku N tuh setiap N elemennya tuh pokoknya nilainya tuh positif semua gitu. Jadi dapat disimpulkan bahwa deret tersebut merupakan deret cukup positif karena tidak ada nilai negatif. Lanjut, kir lah. Nah, selanjutnya poin nomor 2 itu barisan monoton. Akan ditunjukkan bahwa barisan 2 kali 3 pangkat N min 1 merupakan barisan monoton naik. Barisan AN dikatakan naik jika AN lebih besar sama dengan dari AN min 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Diketahui bahwa AN sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 1. Selanjutnya AN min 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 1 kurang 1 sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 2. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa AN lebih besar sama dengan AN min 1. Diperoleh 2 kali 3 pangkat N min 1 lebih besar sama dengan 2 kali 3 pangkat N min 2. Dengan membagi kedua ruas dengan 2 kali 3 pangkat N min 2, maka dapat disederhanakan menjadi 3 lebih besar sama dengan 1. Maka terbukti. Jadi, karena AN lebih besar sama dengan dari AN min 1 untuk setiap N elemen
bilangan asli, maka barisan tersebut merupakan barisan monotonai. Yang selanjutnya, fungsi kontinu. Fungsi kontinu pada deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga untuk 2 kali 3 pangkat n-1 adalah fungsi fx sama dengan 2 kali 3 pangkat x-1, di mana x adalah variabel independen yang mempresentasikan indeks suku dalam deret. Kemudian fungsi ini kontinu untuk setiap nilai x dalam domain karena merupakan fungsi eksponensial, dan fungsi eksponensial kontinu untuk semua x elemen bilangan asli. Fungsi kontinu tersebut dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, keempat, pembuktian kekonvergenan. Selanjutnya, pembuktian kekonvergenan. Next. Diketahui deret suku positif sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga untuk 2 dikali 3 pangkat n-1 karena fungsi positif kontinu dan monoton naik, maka deret tersebut dapat dibuktikan kekonvergenannya dengan menggunakan uji rasio. Kriteria uji rasio menyatakan bahwa deret sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga untuk an konvergen jika limit n tak hingga an plus 1 dibagi an kurang dari 1. Diketahui an sama dengan 2 dikali 3 pangkat n-1. Cara menghitung rasionya, an plus 1 dibagi an sama dengan 2 dikali 3 pangkat n per 2 dikali 3 pangkat n-1, didapat hasilnya 3/2. Karena rasio tersebut konstan 3/2 kurang dari 1, maka berdasarkan kriteria deret ini konvergen. Oke, yang selanjutnya itu ada titik kritis. Nah, untuk titik kritis ini, dari suatu fungsi itu di mana tuh turunan pertamanya itu sama dengan 0 atau tidak ada. Nah, di sini untuk deret sigma n sama dengan 1 ke untuk 2 dikali 3 pangkat n-1, atau kita jadikan fungsi fx sama dengan 2 kali 3 pangkat n-1. Turunan pertamanya adalah 2 dikali len 3 dikali 3x-1, 3 dikali 3 pangkat x-1. Nah, di sini akan kita cari kritisnya dengan fx-nya itu sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan fx-nya itu kan sudah diketahui bahwa fx-nya itu 2 dikali len 3 dikali 3 pangkat x-1 sama dengan 0. Tapi itu karena len 3 dan 3 pangkat x-1 itu tidak pernah sama dengan 0, jadi itu setiap nilai x elemen dari bilangan real itu tidak memiliki titik kritis pada domainnya. Nah, mungkin next. Nah, selanjutnya tuh ada titik maksimum dan minimum. Nah, di titik maksimum dan minimum ini akan ditentukan pada deret yang telah dihitung nilai titik kritisnya. Nah, dalam hal ini fungsi dari fx yaitu 2 dikali 3 pangkat min n-1 itu merupakan fungsi eksponensial yang pangkatnya itu positif. Sehingga tuh kalau misalnya kita hitung, itu tidak ada nilai minimumnya karena fungsinya itu tidak pernah mencapai nilai negatif. Namun, kalau misalnya kita nih mau nyari nilai maksimumnya dengan nilai fx yang tadi itu sama juga, karena tidak memiliki nilai maksimum tuh karena ini tuh dapat terus meningkat tanpa batas. Jadi itu bakal tidak terbatas. Nah, mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.